Halo Grits, balik lagi dengan Oki Raharjo lagi di sini dan balik lagi di channel kiper kesayangan kita, Great Goalkeeping. Oke, kita sekarang lanjut lagi ke konten selanjutnya. Sebelumnya kita udah bahas tentang futsal terus ya, dari tips one on one, dari pemilihan sepatu futsal juga. Nah, dan ternyata dari subscriber kita itu ternyata cukup tertarik juga ya dengan futsal itu. Ada beberapa orang yang menonton dan kita juga kebetulan sekarang juga lagi sering-seringnya futsal, jadi kita bahas aja tentang futsal lagi. Nah oke, nah jadi kalau di futsal apalagi ya, kalau futsal itu kan pasti kita kebanyakan pakai tangan kosong gini ya, tangan kosong, ya jarang banget lah yang pakai sarung tangan. Nah terus kadang-kadang ada juga, dan termasuk saya sendiri ini, saya takut atau ya karena saya juga pernah dislokasi jari, saya takut kalau jari saya ini kesleo lagi, dislokasi lagi. Nah jadi saya lebih suka pakai finger tape, pakai lagi pakai finger tape. Nah, jadi saya ini untuk sekarang-sekarang ini sering banget pakai finger tape. Nah, finger tape di bagian mana saja nanti kita bakal bahas, dan finger tape-nya itu kayak gimana kita bakal lihat setelah yang satu ini. Oke guys, setelah opening kita langsung aja liatin kayak gimana sih tapping yang untuk finger tape keeper. Nah, pertama yang untuk finger tape keeper, rekomendasi itu yang kayak gini. Finger tape asli ini ya kayak gini ya. Nah, ada teksturnya, dan untuk finger tape ini tuh nggak ada lemnya. Nah, jadi kalau ditempelin gini, ya, ini nggak ada lemnya. Nah, terus selanjutnya ada yang ini. Rekomendasi kedua itu kinesio tapping. Nah, kayak gini. Nah, kinesio ini kayak gini. Nah, yang kayak gini nih. Jadi ada semacam lakban ya, ada penutup lemnya kayak gitu. Ada penutupnya kayak gini, ini namanya kinesio. Nah, terus kalau mungkin kalian ada yang bertanya-tanya, "Bang, kan ini kan gak ada lemnya, nggak akan nempel dong ini ke jari." Nah, mungkin kayak gitu ya teman-teman ya. Nah, ini tuh, nggak akan nempel tuh. Jatuh. Nah, jatuh ya. Nah, terus gimana cara nempelinya? Nah, kalau yang ini finger tape asli, yang ya maksudnya bukan finger tape asli, khusus untuk finger tape. Nah, ini tuh pakainya kayak gini. Nah, dibundal dulu. Jadi ini nempelnya itu kalau misalkan udah kegulung ke sesama finger tape lagi. Nah, gini cara makainya. Nah, kiper-kiper kebanyakan ini pakainya sampai tebal ya kalau untuk finger tape ini. Oke, nah ini cara untuk finger tape yang ada teksturnya. Terus kalau saya sendiri lebih suka pakai yang mana sih? Finger tape kayak gini kah atau pakai kinesio? Nah, kalau saya sendiri seperti yang udah suka kita bahas juga di video sebelumnya. Nah, saya itu lebih suka pakai kinesio tape kayak gini, yang ada lemnya. Jadi harus dibuka dulu, baru ada lemnya, bisa nempel kayak lakban ya. Nah, saya ini lebih suka pakai yang kayak gini. Nah, bungkusnya itu kayak gini ya, di mana-mana itu jualnya kayak gini. Nah, itu saya lebih suka pakai ini. Kenapa? Karena ini lebih irit juga gitu. Terus dipakainya juga nggak terlalu panjang kalau pakai kinesio ini. Kalau pakai ini saya butuh beberapa senti, harus dibundel-bundel gitu. Kenapa harus dibundel dengan banyak bundelan kayak tadi? Soalnya kalau cuma sekali bundel itu nanti kalau saya itu suka lepas. Jadi udah nahan bola ini langsung lepas gitu. Jadi kalau perbedaannya dengan ini, kalau ini tuh agak kuat gitu walaupun dipakai cuma sedikit. Cuma kebanyakan memang pakai yang ini sih gitu. Sip. Itu untuk jenis-jenis tapping, rekomendasinya pakai yang mana aja. Terus yang selanjutnya itu berapa panjang sih yang kita butuhkan untuk satu jari doang ya, bukan semua jari. Nah gitu. Jadi berapa panjangnya dari setiap satu jarinya. Nah kalau pakai yang ini, tadi juga kalian udah lihat ya, udah jelas ya, di bundel-bundelnya cukup banyak. Tapi kalau saya biasa pakai yang kayak gini. Nah kalau pakai yang kayak gini, nah ini tuh ada garis-garisnya, ada garis-garis kotak-kotaknya kayak gini. Nah ini per kotaknya ini 1 cm.
Kalau saya biasa pakai 8 cm aja, 8 cm untuk satu jari. Terus kalau saya dipakai untuk dua tangan itu totalnya 6 jari. 6 jari 8 kali 6 sekitar 48 cm. Nah, jadi saya pakai kurang lebih 48 cm untuk satu kali main futsal. Seperti itu. Kalau misalkan di sepak bola kayak gimana, Bang? Nah, kalau di sepak bola saya jarang ya. Bukan jarang, bahkan belum pernah pakai finger tape. Jadi saya pakai finger tape kalau misalkan main futsal aja. Karena di futsal kan nggak ada pelindung jari gitu. Jadi supaya lemparan lebih enak, main juga lebih lepas. Jadi mending pakai finger tape aja daripada sarung tangan pada saat futsal. Seperti itu. Dan mungkin juga kalian ada yang bertanya-tanya, Bang, gimana sih cara tappingnya kalau misalkan pakai kinesio gini atau pakai ini finger tape kayak gini? Mungkin kalian ada yang bertanya-tanya juga, di mana aja sih pakainya? Apakah di semua jari supaya jari terlindungi atau di daerah rawan aja? Oke, saya kasih waktu beberapa detik buat kalian jawab. Oke, nah mungkin kalian juga udah tahu jawabannya ya. Kalau saya sendiri lebih suka pakai di daerah yang rawan aja, rawan cedera. Nah, jadi saya lebih suka pakai di daerah jempol. Kenapa daerah jempol? Karena di daerah jempol itu saya kadang nahan bola itu kayak gini ya, posisi bola gini, lurus, tapi ini malah posisinya kurang bener. Akhirnya tangannya keseleo, jempolnya ya, jempolnya keseleo. Dan di sini selanjutnya itu selain jempol, saya pakai di dua jari ini juga. Jari manis dan jari kelingking. Nah, jadi total 3 jari ini. 1, nah ini ya, 1, 2, 3. Nah, saya lebih suka pakai di 3 jari ini. Nah, di jempol tadi udah dijelasin. Nah, di 2 jari ini kenapa saya suka pakai finger tape? Karena dulu di sini juga pernah dislokasi, sering saya ceritakan juga. Dan di sini juga jari manis juga agak rawan kalau dari saya ya. Jadi saya lebih suka pakai 3 jari untuk finger tape. Jadi finger tape di kanan 3 jari ini, dan di kiri juga 3 jari juga gitu. Jadi saya pakai 6 jari untuk finger tape. Kalau misalkan, Bang, saya masih takut banget nih, saya masih takut untuk menghadapi bola gitu. Jadi saya lebih suka pakai semuanya aja, semua jari pakai. Ya itu terserah kalian aja. Karena traumanya kiper beda-beda dan jari tangan kiper itu kekuatannya beda-beda juga. Jadi misalkan, Bang, ada kiper lain yang makanya cuma ditelunjuk sama jari tengah, yaitu ya mungkin mereka rawannya daerah situ, jari-jari itu. Jadi mereka lebih suka pakai di situ. Kalau saya sendiri untuk sekarang lebih suka pakai ini. Di 3 jari ini ya, jari jempol, jari manis dan jari telunjuk. 3 jari. Nah, saya lebih suka di daerah-daerah tersebut. Nah, mungkin dari kalian juga ada beberapa yang masih bingung tentang cara supaya jarinya aman atau dari teknik-teknik lainnya masih bingung juga dari futsal ataupun sepak bola. Nah, kalian boleh komen-komen juga di bawah kalau misalkan ada yang ingin dijelaskan lebih lanjut tentang teknik-teknik atau ada yang masih bingung juga. Kalian boleh komen di bawah supaya kita bahas bareng-bareng. Misalkan kiper futsal divingnya bagusnya kapan, atau di posisi seperti apa, situasi seperti apa, mending diving ataupun split. Nah, itu kalian boleh tanya-tanya juga di kolom komen supaya kita juga lebih semangat lagi ya, tim Great Goalkeeping ini supaya lebih semangat lagi untuk buat kontennya. Karena apa yang kalian masukkan di Great Goalkeeping di kolom komen ataupun chat langsung via DM itu bakal membuat kita makin semangat juga gitu, teman-teman. Oke, kalau kalian suka dengan video ini, kalian boleh banget pencet like-nya dan jangan lupa komen apapun, komen yang membangun atau rekomendasi atau sharing-sharing segala macam itu boleh banget ya, kita bakal open banget buat kalian untuk komen-komen. Dan kalau kalian misalkan ada yang ingin di-share ke teman-teman kalian supaya teman kalian itu ada yang tercerahkan gitu. Nah, kalian boleh banget untuk share ke teman-teman kalian, atau mungkin kalian biar nggak ketinggalan lagi dengan informasi-informasi penting lainnya ataupun konten berikutnya. Barangkali ada yang kangen gitu ya dengan konten Great Goalkeeping. Nah, kalian boleh banget nih untuk subscribe dan juga pencet loncengnya supaya kalian jadi penonton pertama ataupun nggak ketinggalan nih kalau ada konten selanjutnya. Oke, nah mungkin dari kalau sekarang itu konten segitu aja. Kalau misalkan ada yang mau ditambahin atau rekomen, kalian rekomen lagi.
Bukan rekomend tapi request ya. Nah, jadi kalau misalkan kalian ada yang request, kalian boleh banget komen di bawah. Nanti kita bakal bahas di next kontennya. Oke, kalau gitu, have a great day and always work hard to be a great goalkeeper. Keep spirit, keep clean sheet. Terbalik ya. Keep spirit, keep clean sheet. Sampai jumpa di konten berikutnya.